Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan Swordmaster Yongson mengikuti perjalanan Jin Runchandel untuk menjadi master pedang terhebat. Jadi langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Di ruangan mansion Garden Oswald, Ibu Jin, Rosa Runchandel sedang menulis dan terdengar suara ketukan dari luar. Rosa menyuruhnya masuk. Ternyata yang masuk adalah Jin. Dia bertanya, apakah ibunya memanggilnya? Benar, jawab Rosa. Ibu dengar kamu menyelesaikan misimu dengan baik. Bagus sekali anakku. Mendengar pujian, ibunya Jin berterima kasih. Rosa melanjutkan, karena dia mendengar laporan dari Petro kalau Jin menolak usulan ibunya untuk berpindah kamar. Seperti yang kamu tahu, kamar itu hanya dipakai oleh orang yang akan menjadi patriark di masa depan. Dan kamar itu sudah kosong semenjak dipakai oleh Joshua ketika dia masih kecil. Karena itu, ibu ingin kamu yang memakainya sekarang. Namun Jin tetap menolak usulan ibunya. Kenapa? Tanya Rosa. Jin menjawab, sekalipun kamar itu hebat, pada akhirnya itu adalah sebuah kamar. Dan bagiku kamar itu berlebihan. Jadi, kamu memang tidak mau? Ibunya bertanya sekali lagi. Ya, aku sudah memutuskannya, jawab Jin dengan pasti. Kemudian, Rosa mengizinkan Jin pergi setelah mendengar jawabannya. Setelah Jin keluar, Rosa heran dengan keputusan Jin. Aku tak tahu kapan anak bungsuku itu tak punya ketamakan, atau dia terlalu tamak. Dalam pikirannya Rosa tak mengerti, karena kamar yang dia usulkan adalah eldest room, kamar yang hanya boleh dihuni oleh anak yang akan bertanggung jawab pada masa depan Runchandel. Jin pasti tahu jika dia masuk ke kamar itu dia akan mendapat dukungan penuh dari keluarga. Tapi di saat itu juga dia akan dibenci dan ditargetkan oleh saudaranya yang tidak mendapatkan hak atas dasar kamar itu. Dia pasti sadar kalau aku mengujinya. Ibu akan melihat bagaimana kamu bertahan di kelas menengah. Jin yang baru saja keluar dari ruangan ibunya bertemu dengan kadet-kadet yang sekelas dengannya. Dia berpesan pada mereka karena mulai besok Jin akan naik ke kelas menengah. Dan di sana ada yang namanya faksi. Kalian akan menjadi anggota faksiku. Dan kalian juga harus menahan segala jenis ejekan dan bulian. Tapi jangan takut, aku tak akan membiarkan mereka. Dan saat aku sudah menguasai kelas menengah, mereka tak akan berani lagi untuk melakukannya. Jin melanjutkan, sampai saat itu tiba. Di luar waktu latihan, kalian setidaknya berkelompok 2-3 orang. Jangan pernah sekalipun berkeliaran sendiri, mengerti? Baik, semua yang ada di sana mematuhi perintah Jin. Besoknya, Z, adik Sirion, sekaligus elder keluarga Runchandel, yang merupakan kesatria bintang 8 mengumpulkan seluruh kelas menengah dan membuat pengumuman. Perhatian, 10 orang pemula bergabung dengan kita tahun ini dan 27 orang trainee dikeluarkan. Para pemula harus mempelajari kerasnya kehidupan kelas menengah dari senior mereka. Tugasku cuma mengajarkan dan menilai swordmanship kalian. Setiap masalah kecuali pembunuhan harus kalian selesaikan di antara kalian sendiri. Sekarang aku tanya pada para senior, apa yang selalu aku tegaskan pada kalian? Z bertanya pada kadet menengah. Runchandel tak memerlukan orang lemah, jawab kadet menengah dengan suara yang keras dan serentak. Dan mereka terus mengulangnya untuk mengintimidasi para kadet pemula. Berisik sekali, juga dipenuhi permusuhan untuk menjatuhkan mental kami, ucap Jin dalam hatinya. Dia lalu melihat ke sekelilingnya dan menemukan si kembar Tona. Dan di samping mereka ada kadet yang terlihat yang tak lulus-lulus. Jin ragu kalau si kembar Tona merekrutnya sendiri. Sepertinya si kembar Tona mendapatkan bantuan dari Miu dan Annie. Aku yakin sekali tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan mental para pemula. Akan kutunjukkan kalau mereka mencari masalah dengan orang yang salah, kata Jin dalam hatinya. Sambil berjalan ke arah si kembar Tona melihat Jin datang ke arah mereka, si kembar Tona ketakutan. Namun, mereka berusaha untuk tidak terlihat takut karena mulai hari ini mereka dilindungi oleh Miu dan Annie. Tanpa basa-basi, Jin mencabut pedangnya dan menebas tangan kadet yang ada di samping si kembar Tona. Membuat semua yang ada di sana termasuk kadet itu terdiam tak bisa bereaksi. Dengan tenang, Jin menyuruh untuk memanggil dokter karena yang seharusnya kena mental bukan dia, tapi mereka semua. Hai Tona dengan marah bertanya pada Jin, kenapa dia menyerang dengan tiba-tiba? Bukannya menjelaskan, Jin malah bertanya, siapa nama kadet di depannya? Kajin Romelu, jawab kadet itu. Apa kau tahu kenapa aku memotong tanganmu?
Jin lanjut bertanya. Haitona yang sudah kesal menghunus pedangnya dan bertanya kepada Jin. Jin mengabaikannya dan mencabut pedangnya lagi. Dengan tatapan dingin Jin menjawab, "Kak, apa kau tak melihat aku sedang berbicara dengan Kak Jin? Dengan senang hati aku akan menerima tantangan duelmu nanti. Tapi untuk sekarang tutup mulutmu." Bajingan, beraninya kau berkata seperti itu sesudah memotong tangan kadetku. Daytona yang tanpa sadar membocorkan rahasianya sendiri. Jin yang mendengarnya tersenyum sinis dan bertanya, apa pria di depannya adalah anggota faksi Daytona? Aku memotong tangannya karena aku merasakan hawa membunuh dari caranya melihatku. Kadet lain yang melihat sudah tahu dari pembicaraan Jin dan kakaknya. Ini adalah konflik hegemoni. Z yang memerhatikan dari tadi tersenyum suram. Ketika mereka ingin menjatuhkan mental adiknya, malah mereka yang diberi pelajaran. Dan karena perkataan Haitona, orang lain jadi tahu kalau Kak Jin adalah anggota faksi mereka. Jadi, perbuatan Jin tak dianggap perbuatan biasa, karena sudah menjadi tradisi turun-temurun Runcandel. Konflik, hegemoni. Dia melakukan sesuatu yang sangat berani, Z berkata dalam hatinya. Kemudian, dengan lantang Jin berkata, "Perhatian, semua kadet, aku Jin Runcandel. Mungkin kalian akan mengarahkan pedang kalian ke arahku. Atau mungkin akan mencoba menyergapku seperti saat ini. Namun kalian harus ingat, jika sedikit saja menunjukkan permusuhan di hadapanku, aku tak akan pernah ragu untuk memotong tangan pria seperti kalian ini." Jin Runcandel, putra ke-13 Patriark. Z tiba-tiba memanggilnya. "Ya, Elder." Jin berbalik untuk menjawabnya. "Apa kau pikir kau diizinkan untuk bertindak seperti itu di hadapanku?" Dengan tenang Jin menjawab kalau dia diizinkan, karena sekarang Jin tidak merasa melawan si kembar Tona, tapi sedang bertarung melawan Elder. Z yang mendengarnya mengeluarkan pedang auranya dan berkata, "Melawanku?" Perkataan yang menarik. "Jelaskan perkataanmu, tergantung jawabanmu. Mungkin saja aku bisa memotong kepalamu saat ini juga," ucap Z sambil menghunus pedangnya di leher Jin. Z yang mendengar Jin menantangnya merasa tersinggung dan meminta penjelasan. Jika tidak, maka saat ini juga leher Jin akan ditebas dengan pedang auranya. Lalu Jin menjelaskan, "Meskipun saya juga seorang kadet, tapi perkataan Anda seolah memaksa kelas menengah untuk membuli saya. Jadi saya menganggap itu sebagai serangan Anda, Pak." Sesudah mendengar penjelasan Jin, Z menebas pedangnya, membuat pipi Jin sedikit tergores dan mengeluarkan darah segar. Z lalu bertanya, hanya karena Jin tidak senang dengan perkataannya yang memaksa pembulian itu, jadi Jin menyebabkan kekacauan seperti ini. Selain kata-kata Z tentang Jin yang tidak senang, Jin membenarkan semuanya. "Lalu kenapa kau memotong tangan kadet itu dan tidak menantangku?" Z bertanya lagi. "Karena saya belum bisa mengalahkan Anda, Pak. Kalau saya pikir punya kemampuan yang bisa mengalahkan Anda, daripada menyerang Kak Jin, saya akan memotong tangan Anda," jawab Jin tanpa ragu. "Sepertinya kau tak sayang dengan nyawamu, atau kau melebih-lebihkan posisimu sebagai putra Paktiar?" tanya Z sambil mengeluarkan kembali pedang auranya. Jin membantahnya, mengatakan jika dia menggunakan posisinya saat melawan musuh yang terlalu kuat, itu tidak mencerminkan sifat seorang Runcandel. Jadi menurutmu, nyawa bisa hilang dalam sekejap, tapi kehormatan bertahan selamanya. Z bertanya pada Jin. Si kembar Tona yang mendengar Z berbicara menjadi was-was. "Bodoh sekali, keberanian yang bodoh sekali. Hahaha." Z tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan perkataannya. "Tapi kau membuat pamanmu senang, jadi aku akan mengampunimu. Kau layak hidup sebagai seorang Runcandel." Z kemudian menyuruh kadet yang lain mengingat kejadian hari ini, karena Jin yang ada di depan mereka saat ini adalah seorang Runcandel sejati, dan sikapnya adalah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh mereka sebagai seorang Sword Demon. "Kadet, bertarunglah setiap hari, jangan lupakan siapa kalian," ucap Z dengan lantang sambil mengepalkan tangannya. Kemudian Z membubarkan seluruh kelas menengah dan berkata latihan mereka dimulai besok. Sekembar Tona yang sudah kehilangan pendukungnya mengumpat di belakang. Jin yang melihat itu mengingatkan mereka sebagai adik. Mungkin saat ini mereka menganggap kakak-kakak mereka menakutkan. Tapi apa mereka akan terus berpikir seperti itu? Jangan cuma melihat apa yang ada di depan kalian, tapi pikirkanlah masa depan kalian sebelum kalian membuat keputusan, ucap Jin sebelum akhirnya pergi dari sana. Sampai di kamarnya, Jin disambut oleh Jili, sedangkan Murakan sedang bermalas-malasan di sofa. Kemudian, Jin menceritakan kejadian tadi.
saat dia memulai konflik hegemoni dengan si kembar Tona pada Gili? Sepertinya mereka dibantu oleh kakak Miu dan kakak Ani. Apa Anda yakin? Gili bertanya. Ya, aku yakin. Tadi aku memotong tangan kadet yang bersama dengan si kembar Tona. Tapi setelah itu aku tahu kalau dia bagian faksi kakakku. Meskipun aku tahu berkat kesalahannya sendiri, dia malah menyebut kadet itu bagian dari faksinya. Aku berani bertaruh kalau Miu dan Ani pasti sangat kesal saat ini, jelas Jin pada Gili. Ya, Jin juga sudah mengira karena tak mungkin si kembar Tona merekrut kesatria bintang 5 sebagai bawahan mereka. Biasanya mereka hanya merekrut orang yang lebih lemah dari mereka sendiri. Gili yang mendengar merasa khawatir karena nona muda atau kakak Jin sudah bertindak layaknya pewaris. Dan sudah menjadi aturan tak tertulis kalau pewaris hanya bisa bertarung melawan pewaris yang lain. Namun, Jin menenangkan Gili, berkata kalau dia senang karena kakaknya memperhitungkan keberadaan Jin. Dan hari ini, dia juga bisa memberi mereka sedikit pelajaran. Dan juga mereka tak bisa membuli Jin secara langsung karena mereka adalah pewaris. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menyulitkan atau mengubah jadwal misiku menggunakan otoritas mereka. Jadi, mereka menginginkanku mati atau setidaknya luka berat, ucap Jin. Tapi, karena biasanya misi yang sulit adalah solo mission, itu membuat Jin lebih bebas karena tak ada orang yang akan mengawasinya. Jadi, dia bisa menggunakan kekuatannya sesuka hati. Gili akhirnya paham maksud Jin dan mengerti kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk Jin. Benar. Jadi aku harus berterima kasih pada kakakku dengan mendapatkan banyak prestasi. Jin membenarkan Gili. Dan juga seharusnya tak masalah bagiku untuk membawa kucing di setiap misi, ucap Jin sambil mengambil Murakan. Tapi Murakan terkejut karena tak ingin pergi dengan Jin dalam misinya. Jin menjelaskan kalau dia tak akan membawa Murakan bersamanya, tapi Jin ingin meminta bantuan pada Murakan. Karena penasaran, Murakan bertanya, bantuan apa yang Jin inginkan? Namun Jin malah merahasiakannya dan berjanji akan memberitahunya nanti. Sampai saat itu tiba, bisakah kalian berdua merahasiakan ini? Pinta Jin pada Murakan dan Gili. Mereka berdua mengiyakan permintaan Jin dengan senang hati. Besoknya, setelah latihan pagi, si kembar Tona dan Jin bertemu dengan Z. Mulai sekarang kalian bertiga akan mendapatkan latihan rahasia di tempat ini setelah latihan pagi. Karena kalian adalah seorang runcandel, Z memberi arahan. Dia melanjutkan, meskipun ini memang spesial untuk runcandel, jangan harap akan mudah. Kalian mengerti? Baik pak, mereka bertiga mematuhi Z. Lalu Z sedikit menjelaskan tentang cara berpedang klan mereka. Swordmanship klan kita seperti tiran, menghancurkan dan tanpa ampun. Pertarungan dan penjarahan sifat seseorang runcandel tercermin pada swordmanship-nya. Meskipun begitu, swordmanship klan kita juga tak punya gerakan tertentu. Kita memang mempunyai teknik rahasia dan gerakan membunuh yang efektif. Tapi itu akan kalian pelajari saat kalian sudah layak menjadi pewaris. Ketika Z sedang berbicara, Jin memperhatikan si kembar Tona. Mereka berdua terlihat babak belur. Dalam hatinya, Jin yakin kalau mereka pasti dihukum oleh Kak Miu dan Anmi kemarin. Gerakan yang halus yang tak memiliki aturan, gerakan kaki atau bahkan postur tertentu. Dan itulah yang membedakan teknik klan kita dengan klan lain. Z lanjut menjelaskan. Z lalu bertanya, apakah mereka tahu kenapa swordmanship klan mereka tidak punya postur gerakan? Jin menjawabnya, karena kekuatan fisik dan konsentrasi tingkat tinggi hanya dimiliki oleh klan Runcandel, Pak. Z membenarkannya, mengatakan kalau keturunan Runcandel adalah keturunan yang diberkahi. Runcandel memiliki tubuh yang tak bisa dibandingkan dengan manusia biasa, dan mereka terlahir dengan bakat berpedang. Mungkin bentuknya berbeda di setiap individu, tapi setiap Runcandel pasti memilikinya. Jadi, yang akan kalian pelajari sangat sederhana. Z kemudian mengeluarkan 3 bola besi dan menyuruh Jin dan si kembar Tona mengangkatnya. Melihat bola besi bulat, Jin penasaran apa yang istimewa dari bola besi yang dipegangnya. Nama bola itu Clear Stone, dan dinamakan begitu karena bola itu bisa mengeluarkan suara yang jernih. Aku akan menunjukkan 3 suara berbeda yang bisa dihasilkan Clear Stone, jadi dengarkan baik-baik. Lalu Z memukul Clear Stone dengan pedangnya, mengeluarkan suara keras yang berisik yang sangat mengganggu. Z memukul Clear Stone sekali lagi. Kali ini suara yang keluar sangat merdu. Z menjelaskan, suara yang dihasilkan Clear Stone berbeda menurut seberapa keras mereka memukulnya.
Jika kalian memukulnya dengan lemah, maka suara yang keluar sangat tidak nyaman di telinga. Sebaliknya, jika kalian memukulnya dengan kekuatan yang pas, dia akan menghasilkan suara yang indah. Jin yang mendengarkan penjelasan Z mengerti kalau tujuan dari latihan adalah untuk mengontrol kekuatan mental dan fokus mereka. Tapi, menilai dari sifat alami Runjandel, latihan ini bagus, sederhana, dan mudah. Jadi, ini terlalu biasa untuk dianggap sebagai latihan rahasia, khusus Runjandel, pikir Jin. Kemudian, Z mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dan berkata kalau ini suara terakhir, Clearstone. Jin yang sudah mendengar suara logam dari dalam Clearstone, penasaran. Suara apa lagi yang akan keluar? Tiba-tiba dia melompat ke arah si kembar Tona dan menyuruh mereka menunduk. Dan boom! Ledakan besar terjadi begitu saja karena Clearstone. Melihat Jin yang sigap menghindari ledakan, Z memujinya. Sepertinya putra bungsu memiliki intuisi yang bagus. Benar, Clearstone sudah diatur sedemikian rupa sehingga saat dipukul terlalu keras dia akan meledak. Z menjelaskan, karena kalian sudah paham semuanya, mari kita mulai latihannya. Dan berakhirlah cerita Jin Runjandel pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.